Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarudz dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullahis shadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawi zuhdi wal jud wa sallama tasliman katsira amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah kita pada hari yang penuh rahmat ini indikasi takwa. Puja dan syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencucurkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Selawat beriring salam sama-sama kita persembahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah, umat yang memperoleh syafaatnya kelak fil yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang telah dibacakan bahagian rukun khutbah kita tadi, alih bahasa ke dalam bahasa Indonesia sekitar berikut. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri adalah untuk mengkaji apa yang telah kita perbuat untuk hari esok atau untuk hari kiamat. Ingat, takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Panggilan Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk nidaknya, ya ayyuhalladzina amanu, itu kita dapati lebih kurang sebanyak 800 kali di dalam Al-Quran. 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat itu. Lalu sesudah amanu itu dibarengi kosakata yang bervariasi. Namun pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 ini, setelah panggilan amanu itu didahului oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya itu adalah perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kosakata pertama amanu yang secara berdiri sendiri kita temui di dalam Al-Quran itu sebanyak 89 kali, dan berangkai dengan ya ayyuhalladzi itu adalah sebanyak 800 kali. Kenapa demikian? Sebab amanu itu adalah dasar pada diri seseorang, laksana bangunan, dia adalah asasu atau qawaida atau fundamen. Andai kata keimanannya itu kokoh dan kuat, maka bangunan bertingkat berapapun di atasnya akan kokoh bangunan-bangunan itu dari terpaan-terpaan segala yang akan menepiskan keimanan di dalam kehidupan kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi amanu ini tidak cukup hanya diyakini dengan hati, walaupun selalu dikatakan oleh ulama-ulama tauhid itu mengenai amanu adalah huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa af'aluhu bil arkani, yaitu keimanan sesuatu yang dalam keyakinan terhadap Allah di dalam hati sanubari, sehingga mereka mengatakan keimanan terhadap Allah yang jauh di dalam lubuk hati sanubari seseorang tidak boleh mengalami setitik keraguan pun yang diistilahkan dengan jazim lil ma'rifat. Lalu tidak hanya untuk diucapkan semata, tapi harus direalisasikan dalam kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan, aktivitas aminus solihah yang Allah menyuruh orang mengerjakan aktivitas aminus solihah itu, sehingga Allah di dalam Al-Quran sebagai firman-Nya itu mengulang kosakata aminus solihah sebanyak 628 kali. Artinya apa? Makna aktivitas aminus solihah itu sendiri sangat luas di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kosakata amanu ini, Allah memerintahkan agar setiap orang yang mempunyai keyakinan apapun, setiap orang yang mempunyai kepercayaan apapun, sebab amanu di dalam kehidupan manusia mempunyai periodisasi yang berbeda. Orang-orang yang beriman dengan agama samawiyat pada masa lalu, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dengan berdasarkan kitab suci sebagai kalam firman Allah yang diturunkan kepada para rasul-rasul pada waktu itu, seperti Taurat, Zabur, Injil yang berbahasa Syriani, bahasa Kibiti, bahasa Ibrani pada masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka beriman terhadap agama yang diturunkan dari Allah berdasarkan kitab-kitab suci itu. Maka setelah datangnya Islam sebagai agama, bukan hanya sebagai ajaran. Kalau Islam sebagai ajaran, sejak ajaran Nabi Adam pun sampai hingga akhir zaman, sebuah ajaran yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ajaran Islam. Tetapi sebagai tatanan agama, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam berdasarkan kitab suci Al-Quranul Karim yang berbahasa Arabi itu, maka rotasi keimanan pun diperintahkan harus mengalami daripada masa lalu kepada masa Islam itu sendiri sudah datang. Ada orde lama, ada orde baru, ada reformasi, ada gotong royong dan segalanya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang yang menganut keimanan apapun, kepercayaan apapun, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu segera menyeluruh. Setelah masuk ke dalam agama Islam, jangan ikuti lagi ajaran-ajaran nenek moyang kamu, jangan ikuti lagi langkah-langkah syaitan, sebab itu adalah yang musuh yang nyata di dalam kehidupan kamu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah pentingnya keimanan di dalam kehidupan setiap individual, di dalam kehidupan individual setiap orang di dalam kehidupannya. Setelah amanu itu direalisasikan dalam kehidupannya, jauh dari hal-hal yang dimurkai Allah, direalisasikan dalam bentuk perintah-perintah Allah, maka itulah makna takwa secara umum yang kita adopsi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kosakata takwa ini di dalam Al-Quran Allah ulang-ulang sebanyak 245 kali. Sebagai kata dasar itu adalah 17 kali. Sedangkan takwa sebagai perintah untuk dilakukan itu sebanyak 85 kali. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Takwa asrarun min asrarillah, yaitu sebahagian rahasia-rahasia yang dibalik rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu, ketakwaan bukan suatu ijazah. Ketakwaan tidak bisa diberikan oleh profesor kepada mahasiswa-mahasiswanya. Takwa itu tidak bisa diberikan oleh suyuh-suyuh, oleh pimpinan-pimpinan syekh-syekhnya kepada murid-muridnya. Sebab takwa itu, istilah lingkaran silinder itu 22/7 kali jari-jari itu mutlak adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahasianya memberikan kepada seseorang hamba yang masuk dalam kategori takwa dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu tidak boleh kita mengukur ketakwaan orang lain dengan ketakwaan yang kita anggap ada pada diri kita. Sebaiknya kita menyadari bahwa diri kita masih jauh daripada ketakwaan yang diinginkan oleh Allah di sisinya. Justru itu selalu kita irja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap seharap-harapnya dosa-dosa yang kita lakukan, besar kecil, sengaja atau tidak, mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cucuran hidayah dan rahmatnya selalu kita harapkan tertuang kepada kita agar kita masuk dalam lingkaran ketakwaan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau demikian, takwa tidak bisa dilihat pada diri kita, tidak bisa kita lihat pada orang lain apakah orang itu sudah bertakwa. Tapi ada indikasi takwa itu, bahwa dengan indikasi itu sebagai barometer orang ini masuk menuju lingkaran takwa di sisi Allah itu atau jauh sama sekali dalam kehidupannya. Oleh Syekh Samarkandi di dalam kitab yang ditulis Imam Ghazali, Mukasafatul Qulub, halaman 9, halaman 8 sampai halaman 9, bahwa indikasi takwa itu ada 7 macam. Yang pertama, indikasi ketakwaan itu seseorang dalam kehidupannya hifzul lisan, senantiasa memelihara lidahnya. Makna ini makna majazi, sedangkan hakikinya orang itu senantiasa memelihara perkataannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, "Kuf alaika hada," jaga lidahmu, karena lidah ini bisa mengomongkan segala sesuatu yang jauh daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara perkataan, memelihara lidah bukan berarti kita diam. Melihat yang batil, kebatilan itu harus kita cegah dengan perkataan kita. Melihat sesuatu di dalam kehidupan orang yang bersalah atau kesadaran kesalahan yang kita lakukan, kita butuh nasihat dari orang lain, dan orang lain itu butuh nasihat dari kita. Maka itulah di dalam Islam ad-dinun nasiha. Beragama Islam ini saling nasihat menasehati. Itu adalah fungsi lidah. Tatkala berbicara, tidak menghina, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menyakiti, tidak menyinggung perasaan orang lain dalam tatkala kita berbicara. Tapi lingkaran pembicaraan yang bervariasi itu senantiasa membawa dampak maslahah dalam kehidupan dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hifzul basariyah, yakni memelihara pandangan kita. Dalam ilmu tasawuf, pandangan ini ada diistilahkan 2 hal. Pertama, pandangan basariyah itu secara jasmaniah, kedua ainiyah kita, yaitu mata kanan maupun mata kiri, yang kadang-kadang melihat yang cantik juga mengandung dosa kepada diri kita. Melihat yang jelek juga mengundang datangnya dosa kepada kita. Melihat yang tinggi, melihat yang rendah, melihat yang putih, melihat yang hitam, ataupun melihat corak-corak yang beraneka ragam dalam kehidupan kita, terkadang mengundang datangnya dosa kepada kita. Maka kedua mata ini hendaklah kita pelihara dalam kehidupan kita.
Yang kedua, oleh ulama mutasawwif pun mengatakan adalah pandangan nazariyah, tajamnya pandangan mata hati disebabkan banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basariyahnya tidak berfungsi, matanya buta, matanya tidak bisa melihat, tetapi hatinya tajam dan lebih tajam daripada kedua mata itu dalam kehidupannya. Maka kedua pandangan ini hendaklah dipelihara agar kita masuk dalam kategori indikasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hifdzul bataniyah, yakni memelihara perut. Karena perut ini adalah salah satu penggejolak hawa nafsu dalam kehidupan kita. Tatkala perut ini sering merasakan lapar dengan beraneka ragam puasa sunat yang kita lakukan maupun puasa wajib yang dibebankan kepada kita selaku mukallaf, itu tidak ada sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu lain tidak diantaranya hifdzul bataniyah, memelihara rasa lapar. Orang yang tahan memelihara rasa lapar, dia akan mampu mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupannya. Tetapi orang tidak mampu mengendalikan bataniyah rasa laparnya, maka disitulah manusia akan menimbulkan sifat kebinatangan, rakus, merampas yang bukan haknya, korupsi, menjadi koruptor dalam kehidupannya, perampok, begal, demikian banyaknya mengambil hak yang bukan haknya dengan alasan yang bervariasi. Masalah ekonomi, padahal tidak mampu memelihara rasa lapar terhadap perutnya sendiri, mencuri, demikian juga hal-hal yang lain dengan kebutuhan ekonomi, menjual sabu-sabu, rehipnol, atau yang lain-lain dalam kehidupannya, menjual yang diharamkan, mulai dari tua, kelas rendahan, sampai kepada vodka, kopi miring, ataupun sampai pada brandy, whisky, Johnny Walker, wine kelas tinggi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dengan alasan untuk mempertahankan isi perut dalam kehidupannya. Berikutnya, indikasi takwa itu hifdzul yadain, mampu memelihara tangan. Tangan ini yadullahi fauqa aydihim, sebuah ayat di dalam Al-Quran yang masuk dalam kategori mutasyabihat yang bukan muhkamat. Lalu makna sebenarnya dari mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Tetapi yadu itu kadang-kadang dimaknakan secara makna majazi dan terkadang dipandang makna yang hakiki. Makna hakiki apa? Allah memberi kedua tangan kepada kita, kanan dan kiri. Pergunakan tangan ini bukan untuk memetik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pergunakan kedua tangan ini untuk meraih maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mainkan dengan teken-tekenan yang subhat, jangan mainkan dengan tekenan apalagi yang jelas haram, yang tidak jelas kehalalan dalam kehidupan kita. Dimaknakan niat itu adalah jabatan atau pangkat, maka kita yang dianugerahkan Allah amanah, punya jabatan, punya pangkat, pergunakan kekuasaan kita itu membela kaum yang lemah, mendirikan yang hak dalam kehidupan kita, bukan dipergunakan dalam kehidupan hanya untuk kebaikan-kebaikan terhadap konglomerat, terhadap di dalam kehidupan aparat-aparat yang senantiasa menindas rakyat dalam kehidupannya. Maka pergunakan yad, apakah tangan secara makna hakiki atau tangan secara makna majazi ini untuk memetik rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk kepada indikasi takwa itu. Berikutnya, indikasi takwa hifdzur rijlain, yaitu memelihara kedua kakinya. Kaki ini senantiasa kita pelihara untuk menuju tempat-tempat pendekatan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan kaki ini dari hal-hal tempat kemaksiatan ataupun hal-hal yang bisa maksiat kepada kita. Dibelikan oleh rakyat gaji kepada kita, mampu membeli sepatu sebagai sepatu rakyat. Jangan seenaknya kaki kita dengan sepatu itu menyakiti rakyat dalam kehidupan kita. Itu mempergunakan kaki mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaki yang kita pergunakan
bawalah kepada tempat yang lebih dekat mendirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju setelah Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya, maka belahan Timur Tengah yang pertama sekali mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah bangsa Palestina. Yang kedua, bahwa di Palestina itu tempatnya para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad pun dilahirkan. Sesudah Nabi Muhammad dilahirkan, diperintahkan Isra dan Mi'raj, lalu Nabi Muhammad melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu. Yang ketiga, bahwa di sana pernahnya umat Islam berkiblat sebelum menghadap kepada yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah yang mulia. Lalu berikutnya itu adalah tempat suci yang pertama Allah dirikan di atas bumi ini setelah Masjidil Haram dengan bangunan Ka'bah yang mulia itu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manakah rumah peribadatan yang pertama sekali dibangun Allah di atas bumi ini?" Lalu dijawab Rasulullah, adalah Ka'bah Masjidil Haram yang mulia ini. Setelah selesai 40 tahun pembangunannya, baru dibangun rumah tempat peribadatan Baitul Muqaddis dengan Masjidil Aqsa-nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa solidaritas itu bervariasi. Kita tidak mampu ikut berjuang angkat senjata masuk dalam kelompok Hamas atau kelompok-kelompok yang lain. Tapi paling tidak kita lihat sumbangan-sumbangan yang berupa donasi-donasi yang mereka donasikan untuk membantu saudara-saudaranya itu. Demikian juga paling tidak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diumumkan kepada kita dalam pelaksanaan sholat Jumat ini akan dilakukan kunut nazilah sebagai partisipasi dengan perasaan solidaritas tinggi yang ada pada kita kepada saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah senantiasa menurunkan bantuan dan kemenangan kepada saudara-saudara kita itu. 7 indikasi ini semoga kita berada di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.